Berarti seandainya amil tersebut mengaku bahwa harta qirat tersebut nikah misalnya terampok misal, atau sebagian daripada harta tersebut nikah hilang, maka suddiqah, maka amilnya tersebut dibenarkan. Yang dibenarkan di sini adalah amilnya. Alasannya li'annahu ma'munun, karena amilnya tersebut dipercaya. Karena sampaikan bahwa ini sudah menjadi keputusan daripada malik tersebut mempercayakan hartanya kepada amil. Berarti ketika amil tersebut mengatakan, mendakwakan bahwa hartanya tersebut sudah hilang misalnya atau dirampok dan sebagainya, maka yang dibenarkan di sini amil. Na'am nassa fil Buwaiti, akan tetapi menyebutkan nas dalam kitab Al-Buwaiti, wa'tamadahu jam'un mutaqaddimun, dan pendapat ini dimu'tamadkan oleh ulama-ulama mutaqaddimun, annahu law akhadha ma la yumkinuhu al-qiyam bihi, law akhadha al-'amil, seandainya mengambil oleh amil tersebut ma la yumkinuhu al-qiyam bihi, sesuatu yang tidak memungkinkan amil tersebut al-qiyam bihi, itu untuk dia laksanakan dengannya. Dia mau dia jaga, dia mau dia pelihara maranika, atau dia mau dia kelola. Hatanifa ba'duhu. Tahun ini dia diserahkan modal besar maranika sama Malik, dan dia sudah mengetahui dirinya tersebut tidak memungkinkan untuk mengelolanya. Dia mampu, lalu ternyata dia tetap mengambilnya, tetap baik. Hatanifa ba'duhu. Kemudian lenyaplah sebagian daripada harta tersebut, modal yang diserahkan oleh malik tersebut, dhaminahu. Maka di dalam masalah ini amil tersebut mengganti ruginya. Li'annahu farrata bi akhdihi, karena dia farrata, teledor, bi akhdihi, dengan mengambil harta tersebut. Dalam artian dia sudah mengetahui dirinya tersebut tidak mampu untuk mengelolanya karena terlalu besar modal yang diberikan, lalu tetap baik. Berarti ada kesalahan dari dirinya sendiri. Wa yattalilu dzalika fil wakil, dan berlaku yang demikian tersebut pada wakil. Berarti ketika wakil tersebut dia sudah mengetahui dirinya tersebut tidak mampu, namun dia mengambilnya juga, kemudian apa yang diwakilkan tersebutlah, maka dia wajib untuk ganti rugi. Wal wadi'i, demikian juga pada wadi', yaitu pada orang yang menerima titipan. Sepenuh titipan si batur, ia terima doa. Kalau ini tidak mampu untuk menjaga titipan tersebut, lalu ia terima doa. Ternyata kalau titipannya tersebut nanti hilang atau segala sesuatu yang tidak diinginkan, berarti wajib untuk diganti rugi. Wal wasi, demikian juga wasi, yaitu orang yang diwasiatkan oleh seseorang sebelum meninggal dunia untuk melaksanakan atau menyampaikan amanat misal. Namun terima, misalnya Rasulullah meninggal dunia, selama mati pesan bahwa memang lalu mati ini amanat dengan penuh titipan dengan oleh dia, sida ruku elemen, kemudian bisa. Berarti orang tersebut dinamakan dengan wasi. Namun terima, meninggallah dengan tersebut. Namun ternyata penuh barang tersebut tidak mampu untuk dia kelola barang tiga, dan kemudian lainnya, berarti wajib ganti rugi. Walau idda'al maliku ba'da talafi annahu qardun, dan seandainya mendakwa oleh malik tersebut ba'da talafi, setelah hilangnya atau lenyapnya barang tersebut, annahu qardun, bahwa barang yang saya berikan kepada kamu dulu itu adalah hutang, bahasa Malik. Wal 'amilu annahu qiradun, sementara Malik amil pekerjaan ini bahasa tak, itu bukan hutang, itu adalah qirad, itu adalah modal bisnis. Kenapa barang ini perselisihan? Karena seandainya malik tersebut niki ba'da talaf,
baru sampaikan bahwa yadul amil tersebut yadu amanah, bahwa amil tersebut amin. Maksud amin, seandainya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada modal tersebut, maka di sini amil tidak wajib ganti rugi. Namun supaya terjadi pembayaran kerugian dari amil tersebut, misal Malik mengatakan setelah barang tersebut lenyap, tapi bahasa bahwa modal yang saya serahkan kepada si dulu itu adalah hutang, bukan qira. Tapi tujuannya supaya diganti rugi. Nabi bahasa amil tak, itu adalah qira. Ketika dia mengatakan qira, berarti dia tidak wajib ganti rugi. Hulifal amilu, maka disumpah di sini amil. Kalau amil berani bersumpah, berarti amil tersebut yang dibenarkan. Berarti bersumpah amil, wallahi bahwa harta tersebut adalah harta qira. Maka ketika amil berani bersumpah, maka harta tersebut harta qira dan amil tidak wajib untuk ganti rugi. Kama afta bih Ibnu Shalah, sebagaimana memfatwakan dengan Ibnu Shalah kal-Baghawi, li'anna al-asla 'adamu dhaman, karena pada asalnya tidak wajib untuk ganti rugi. Khilafan lima rajjahahu Az-Zarkashi wa ghairuhu, berlainan dengan pendapat yang memandang kuat oleh Imam Zarkashi dan selain beliau. Apa pendapat yang beliau pandang kuat tersebut? Yang tasdiqil Malik, yaitu pendapat Zarkashi, dan orang yang sependapat dan ulama yang sependapat dengan Zarkashi mengatakan min tasdiqil Malik, bahwa dalam perkara yang tadi ini yang dibenarkan adalah maliknya, yaitu pemilik harta. Fa in aqama bayyinatan, maka jika dua-duanya mendatangkan saksi, Malik mendatangkan saksi, ini jadi saksi bahwa keping sasarahan kelainu adalah hutang piutang. Amil juga mendatangkan saksi bahwa keping sak terima firan itu adalah qira. Dua-duanya mendatangkan saksi. Qaddimat bayyinatul maliki, maka didahulukanlah bayyinatul malik, itu saksinya Malik tersebut, pemilik harta yang diutamakan, yang diterima kesaksiannya tersebut alal aujah, menurut pendapat yang aujah. Lianna ma'aha ziyadata ilmin, ay lianna ma'a bayyinatil malik ziyadata ilmin, karena beserta bayyinah Malik tersebut ada tambahan pengetahuan di sana. Wa fi 'adami ribhin aslan, dan dibenarkan amil tersebut dengan sumpahnya mengenai tidak adanya keuntungan aslan sama sekali. Dia narak keuntungan, ibasan amil, maka dibenarkan juga dengan sumpahnya. Bersumpah wallahi dia narak keuntungan, dibenarkan. Wa fi qadrihi, dan dibenarkan juga dakwah amil dengan sumpahnya pada ukuran ribhi. Dewan akhir bisnis para niaga, kemudian amil terus mengatakan bahwa keuntungan kita 10 juta, maka ukuran yang ditentukan oleh amil tersebut dibenarkan juga. Abalan bil asli fihima, karena mengamalkan dengan hukum asal pada keduanya, fi ribhi dan fi qadri ribhi. Wa fi khusrin mumkinin, dan dibenarkan juga dakwanya amil fi khusrin mumkinin, pada kerugian yang memungkinkan. Li'annahu aminun, karena dia tersebut adalah amin. Misalnya kalau memungkinkan terjadi kerugian, ya dibenarkan. Misal melapor bahwa bisnis kita ini rugi karena ternyata barang yang kita bisniskan tersebut harganya menurun, barangnya gemisah, harganya turun, yaitu jauh lebih murah daripada modal pembelian dulu. Kalau memang memungkinkan seperti itu, maka dakwah atau pengakuan dari amil tersebut bahwa dia rugi itu bisa dibenarkan.
Walau qala rabihtu kada, maka seandainya amil berkata rabihtu kada, itu saya mendapatkan keuntungan sekian. Thumma qala, setelah mengaku demikian, misal bahasa, oh saya mendapatkan keuntungan 20 juta, di bahasa misal amil. Thumma qala, kemudian setelah mengatakan saya mendapatkan keuntungan 20 juta, qala ghalaqtu fil hisab. Oh salah si bracket. Sampun kena menu, baru kena salah si bracket. Au kada betul. Atau Nabi Hasan aku ngakalan oleh kena 20 juta tersebut, lam yuqbal. Maka pengakuannya tersebut tidak bisa diterima. Berarti tetap yang dipegang ucapan yang pertama yang mengatakan 20 juta. Muriang kena dek salah ngeranking ada 10 juta oleh bisa dek. Yang dipegang adalah yang pertama 20 juta tersebut. Atau ngakalan nonek dia dapat 20 juta, 5 juta oleh bisa. Tidak, yang pertama tersebut yang dipegang. Alasannya li'annahu aqarra bihaqqin li ghairihi. Karena dia telah berikrar dengan hak milik orang lain. Itu malik. Itu keuntungan tersebut di sana ada haknya malik. Falam yuqbal ruju'uhu anhu, maka tidak bisa diterima rujuknya. Itu mencabut ucapannya anhu dari pengakuannya tersebut, dari iqrarnya tersebut. Wa yuqbalu qawluhu ba'du khasirtu, dan bisa diterima ucapannya ba'du, yaitu setelah itu ba'da qawlihi rabihtu kada. Nabi bahasa duluan, oh keuntungan termakin nikah adalah 20 juta. Setelah berbahasa kena keuntungan 20 juta muralat, Nabi bahasa khasirtu, itu saya rugi. Ini ihtamala, jika ada kemungkinan kerugian, karena arada kasadun, seperti datangnya, itu maksudnya di tengah-tengah bisnis tersebut datang kasadun, yaitu penurunan harga barang tersebut. Naqasa fi qimati sil'ah, yaitu berkurangnya nilai daripada barangnya. Lamun kena salah hitungan atau saya bohong, tidak bisa diterima. Lamun kena yang rugi, itu bisa diterima. Tapi dengan catatan ini ihtamala. Wa fi raddin lil mali 'ala al malik, dan dibenarkan juga nika amil tersebut pengakuan telah mengembalikan modal tersebut kepada pemilik modal tersebut. Misal makin bisnis modal 100 juta misal. Ini modal 100 juta bagi hasil sabun bagi hasil. Tapi bahasa pemilik harta bisa modal hampir 100 juta. Nabi bahasa amil kan sampun dia mulian modal 100 juta tersebut. Dia bahasa ini ke bahasa amil, maka perkataan amil tersebut diterima. Li'annahu ittabanahu kalmuda', karena dia adalah ittabanahu, mempercayainya, kalmuda', seperti barang titipan. Berarti mengaku kuliah modal tersebut bahasa joksida pira, berarti bisa dibenarkan. Wa yusaddaqul 'amilu aydan fi qadri ra'sil mal, dan dibenarkan juga amil tersebut mengenai ukuran modal. Pembagian modal, lalu kalau mau selesai bisnis, misal mereka sudah fasakh, kemudian bagi keuntungan gunakan modal. Niki modal dah 100 juta. Tapi bahasa malik, pemilik harta, pemilik modal, maka 100 juta saya kurangi. Kambing piram modal adalah 120 juta. Maka 1 juta Nabi bahasa amil deh 100 juta sirpik kepiram. Pemilik harta Nabi bahasa 120. Maka yang dibenarkan di sini adalah amil, bahwa modalnya tersebut 100 juta.
Li'anna al-asla 'adamu zaid, karena hukum asalnya tidak ada tambahan. Wa fi qawlihi ishtaraitu hadha li aw lil qirar wal 'aqdu fi dhimmati. Dan dibenarkan juga amil tersebut pada ucapannya, saya membeli barang ini untuk saya, bukan untuk qirar. Misal makin kita olah misal sebagai contoh doang, selesai cerita pembagian, terus selesai pembagian misal pada fasakh misal biaran tu bisnis tersebut, kemudian terjadi pembagian, kemudian musri usupuk barang si pemilik modal tersebut, yo maka bagi barang hatian dia bahasa pemilik modal. Nabi bahasa amil, oh dia barang hati aku ipenti, aku beli untuk diri sendiri. Tidak kamu beli untuk qirat. Ini dapat barang qirat, barang ini adalah saya membeli untuk diri sendiri. Maka dibenarkan amil di sini wal aqdu fi dhimmati, dengan catatan akad barang tersebut fi dhimmah, bahwa pembelian barang tersebut adalah dengan hutang, bukan menggunakan uang qirat. Kalau menggunakan uang qirat meskipun niatan untuk diri sendiri misal tidak bisa. Lalu hutang cara barang tersebut tiba pemiliknya, maka yang dibenarkan adalah amil. Li'annahu a'lamu biqasdihi, karena amil tersebut lebih mengetahui dengan tujuannya sendiri. Amma law kana syira'u bi'aini malil qirat, adapun seandainya pembelian tersebut dengan harta qirat itu, beli si harta qirat dengan tujuan untuk pribadi, fa innahu yaqa'u lil qirati, maka pembelian barang tersebut adalah menjadi qirat, dia mau jadi milik pribadi, tetap menjadi barang bisnis. Wa inna wa nafsahu, meskipun dia meniatkan untuk dirinya sendiri, meskipun demikian niatan untuk diri sendiri tetap wajazama bihi fil mutlaq, dan jazama bihi memastikan dengan pendapat ini dalam kitab al-mutlaq. Wa alaihi, dan berdasarkan pendapat Imam Haramain, al-imamu di sini maksud Imam Haramain, dan berdasarkan pendapat Imam Haramain niki, fatusma'u bayyinatul malik annahu ishtarahu bimalil qirat, maka didengar, maksudnya bisa diterima, dibenarkan saksinya malik, saksi daripada pemilik harta tersebut, annahu, bahwasanya amil tersebut membelinya bimalil qirat, dengan harta qirat. Terjadi perselisihan misal, Nabi bahasa amil, bahwa saya membelinya dengan harta saya. Nabi bahasa Malik, anda membelinya dengan harta qirat. Kemudian Malik tersebut mendatangkan saksi, ini saksinya bahwa sida beli barang tersebut dengan harta modal qirat, maka dibenarkan di sini adalah bayyinatul Malik. Wa fi qawlihi lam tanhani an syira'i kadza, dan dibenarkan juga perkataan daripada Malik tersebut, perkataan amil tersebut dibenarkan amil pada ucapannya mengatakan, engkau wahai Malik tidak pernah melarang saya untuk membeli barang ini. Misal beli barang, misal dengan sambung beli barang terserik oleh si pemilik modal, maka barang hati beli bahasa bisa kesalahan. Nabi bahasa ni ke lam tanhani an syara'i kada, oh dia dua larang untuk beli barang-barang ini, itu dibenarkan amilnya. Li'annal asla adamun nahi, karena hukum asalnya adalah tidak ada larangan. Lalu pasal dalam mulut deki, sekiranya dengan kata yang lain Malik mengatakan, tapi bahasa Malik, yuh dikuah izina beli barang saat ini. Nabi bahasa kemudian terus amil sampun diizinan kelek beli barang saat ini, maka di sini yang dibenarkan bil musaddaqu al Malik, yang dibenarkan tersebut adalah pemilik modal.
Lamun marak baru berarti ini ke lamun amil tersebut ngeles dengan berbahasa dan dua larang kebeli barang niki berarti amil yang dibenarkan. Lamun amil ngeles kena sida irinan kalau beli barang ini maka yang dibenarkan adalah malik. Al aslu adamul idni. Walau ikhtalafa fil qadri al mashru' ahwa an-nisf aw al-thuluth mathalan. Dan seandainya terdapat perselisihan di antara malik dan amil fil qadril masyruti lahu, yaitu pada ukuran yang disyaratkan, itu ukuran bagian yang disepakati, ahwan nisfu, apakah setengah, awil thuluthu, ataukah sepertiga badalah. Okay. Misal amil berbahasa lain kesepakatan bahwa keuntungan tersebut kita bagi 50%. Bahasa Malik dek kesepakatan tepiran untuk saya pemilik modal 70%, untuk sida sebagai amil 30%. Terjadi perselisihan, tahalafa, maka mereka berdua tersebut bersumpah. Pemilik mengatakan bersumpah bahwa 70-30. Kemudian amil juga bersumpah 50-50. Bani bersumpah kedua. Lamun salah sopo bani bersumpah, sah bani bersumpah kemenangan. Lamun kedua bani bersumpah kerap ya kemenangan. Walil amili ba'da al-fasxi ujratul mithli. Berarti Nabi Ratu nikah ketika mereka berdua tersebut nikah melakukan sumpah antara amil maupun dengan Hayratul nikah, amil dengan malik tersebut sampun bersumpah, maka mereka memfasakh akad qirat tersebut. Dan sampun fasakh akad qirat tersebut baru walil amil ba'da al-fasxi ujratul mithli. Setelah terjadi fasakh tersebut, maka amil diberikan upah, bukan diberikan keuntungan. Bila ujratul mithlinya itu yang diserahkan. Waribhu jami'uhu lil malik, keuntungan tersebut semuanya untuk malik. Au fi annahu wakilun au muqalidun, atau terjadi perselisihan apakah amil tersebut statusnya sebagai wakil atau kursinya di dalam qirat. Suddiqal maliku biyaminihi, yang dibenarkan adalah pemilik modal dengan sumpahnya. Demi Allah, aku sekedar berwakil doang. Kalau sudah sekedar berwakil doang, berarti di sini amil tidak berhak untuk mendapatkan ujrah. Tapi bahasa amil, aku sebagai muqalid, kursi di dalam qirat sebagai amil, yang dibenarkan adalah malik. Suddiqal malik biyaminihi wala ujrata alaihi lil amil, dan tidak ada upah yang wajib dibayar oleh pemilik modal kepada pekerja tersebut. Nanti